Bisnis kuliner adalah salah satu jenis bisnis yang ramai peminatnya. Banyak pengusaha yang sukses dalam menekuni bisnis ini. Tapi nggak sedikit juga yang harus gulung tikar. Lantas faktor apa saja nih pemirsa yang menjadi penyebab kegagalan dari bisnis kuliner? Berikut informasinya untuk Anda. Bisnis kuliner memang menjanjikan. Tetapi tak sedikit pengusaha pemula yang mengalami kegagalan bisnis kuliner di tahun pertamanya. Memang, bisnis kuliner adalah salah satu jenis bisnis yang ramai peminatnya. Bisa dikatakan bisnis kuliner tidak ada matinya. Terjun di bisnis kuliner tidak hanya membutuhkan kreativitas dan inovasi dalam menciptakan produk baru saja. Memiliki passion dan keterampilan masak pun belum mencukupi untuk digunakan sebagai modal usaha. Anda harus memikirkan lokasi strategis untuk bisnis Anda. Lokasi yang strategis akan menentukan omset yang Anda terima. Anda juga harus mampu menjaga konsistensi mutu, produk, dan layanan. Dengan kompetisi bisnis kuliner yang semakin padat, menuntut pengusaha kuliner untuk lebih kreatif lagi. Banyak pengusaha yang sukses dalam menekuni usaha ini, tapi tidak sedikit pula yang harus gulung tikar. Berikut beberapa poin penting yang umumnya menjadi faktor jatuhnya bisnis kuliner, antara lain mutunya tidak dijaga, layanannya minim inovasi, kebersihan tempat, rencana bisnis yang tidak matang, hingga kesalahan pemilihan menu. Lantas, apa saja yang harus kita lakukan ya pemirsa, agar bisnis kuliner yang kita jalani banyak peminat dan tidak gulung tikar? Saksikan pembahasan lengkapnya hanya di IDX First Session Closing Market. Ya pemirsa, ternyata ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa sih akhirnya para pelaku usaha atau para pelaku bisnis kuliner itu bisa gulung tikar gitu ya. Karena memang tadi ada beberapa faktor yang telah dijelaskan. Dan mungkin kalau kemarin IDX First Session Closing ini membahas soal resep-resep apa aja sih yang bisa Anda tiru dan Anda coba untuk dijadikan bisnis kuliner gitu ya. Salah satunya resep soal minuman yang terbuat dari jahe yang bisa Anda jual, kemudian untuk minuman sehat atau minuman diet. Nah, kali ini saya akan membagikan tips gimana sih caranya kita itu bisa bertahan atau sukses di dalam menjalankan bisnis kuliner pemirsa. Jadi memang bisnis kuliner ini kan sangat menarik begitu ya, apalagi makanan dan minuman ini merupakan hal yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat gitu ya, menjadi kebutuhan pokok. Dan kalau kita lihat lagi ternyata memang bisnis kuliner ini modalnya cukup kecil, tidak terlalu besar gitu ya. Memang tergantung dari makanan atau minuman apa yang kita jual, tapi memang keuntungannya yang didapatkan atau cuan yang didapatkan juga cukup besar pemirsa. Kemudian tentunya akibat berubahnya pola hidup masyarakat, kemudian masyarakat semakin sibuk dan lain-lain gitu ya, permintaan akan minuman dan makanan juga semakin bervariasi dan akhirnya pelaku usaha ini juga dituntut untuk semakin kreatif lagi gitu ya untuk menghadirkan produk-produk agar semakin lebih diminati lagi oleh pasar pemirsa. Kemudian tentunya ketika seseorang biasanya nih ingin memulai mencoba berwirausaha, maka usaha yang pertama kali dijalankan adalah kuliner pemirsa ya, karena memang lagi-lagi orang beranggapan bahwa bisnis kuliner ini adalah bisnis yang mudah dijalankan, peminatnya banyak, pasarnya atau segmentasinya juga semakin luas. Padahal sebenarnya untuk menjalankan bisnis kuliner itu tidak hanya harus bisa masak aja gitu ya, itu bukan modal utama. Tapi tentu ada beberapa strategi yang harus dijalankan oleh pelaku usaha tersebut. Kemudian akhirnya karena banyak yang berbondong-bondong mencoba bisnis kuliner, banyak juga yang kurang siap, terburu-buru akhirnya gulung tikar pemirsa ya. Dan memang kalau kita bicara soal bisnis kuliner, saat ini bisnis kuliner dikatakan sebagai kuliner yang atau bisnis yang memang fleksibel gitu ya, lagi-lagi keuntungannya besar tapi memang juga modalnya cukup kecil. Nah, rata-rata untuk keuntungan bisnis kuliner sendiri ini mencapai 20%. Itu pun untuk bisnis kuliner yang makanannya itu atau minumannya standar ya. Tapi kalau untuk makanan atau minuman kuliner yang menengah ke atas, mengedepankan rasa, kemudian juga image-nya, kemudian kebersihan, kenyamanan, itu keuntungannya bisa sekitar 40% pemirsa. Kemudian banyak juga yang akhirnya karena terburu-buru ya terjun ke dunia kuliner atau bisnis kuliner, akhirnya mereka ini gulung tikar karena tadi ada beberapa faktor. Salah satunya adalah karena memang mereka tidak bisa menjaga mutu dari produk yang mereka jual ya. Karena kalau kita bicara soal bisnis kuliner ini kan kita bicara soal rasa. Kalau rasanya tidak konsisten, bisa saja nanti customer Anda atau konsumen Anda akhirnya akan beralih ke kompetitor Anda gitu ya. Kemudian
banyak juga pelaku usaha yang tidak merencanakan bisnisnya ini dengan matang gitu ya, karena berpikir kuliner ini gampang, kuliner ini mudah, ya udah langsung terjun aja, tapi perencanaan bisnisnya nggak matang dan pada akhirnya akan merugikan si pelaku usaha tersebut alias bisa gulung tikar pada akhirnya pemirsa. Lantas gimana sih caranya supaya ketika kita ini sudah berbisnis kuliner tapi kita bisa tetap bertahan di tengah ketatnya persaingan? Kita simak informasi lengkapnya dalam grafis berikut ini. Ya pemirsa, ternyata ada 5 cara jika Anda memang sukses dalam berbisnis kuliner gitu. Yang pertama adalah purpose atau tujuan usaha Anda, kemudian problem, solusi, kemudian juga ada competitors, dan juga yang terakhir ada produk. Nanti akan coba saya bedah satu persatu dan mungkin saya mulai dari purpose atau tujuan usaha Anda terlebih dahulu. Nah, jadi ketika Anda ingin menjalani sebuah bisnis, terutama bisnis kuliner, Anda harus tahu nih tujuan dari mendirikan usaha Anda itu apa sih gitu ya. Misalnya kita ambil contoh ya, kemarin kita udah sempat membahas salah satu bisnis kuliner sehat atau minuman sehat yang berbahan dasar dari jahe. Nah, kenapa Anda memilih untuk menjual minuman sehat yang berbahan dasar atau berbahan baku dari jahe ya? Karena mungkin Anda ingin meningkatkan konsumsi jahe dalam negeri sendiri, kemudian juga Anda ingin mensejahterakan para petani jahe, dan mungkin Anda juga punya tujuan mendapatkan keuntungan yang lebih gitu ya, karena bahan bakunya sendiri atau jahenya ini mudah didapatkan karena memang Indonesia ini merupakan salah satu negara penghasil jahe terbesar di dunia gitu ya. Jadi dari beberapa faktor tersebut Anda akhirnya menemukan tujuan usaha Anda, atau mungkin Anda memiliki tujuan usaha seperti ingin melestarikan resep yang sudah dijalankan turun-temurun oleh keluarga Anda pemirsa. Jadi Anda itu harus tahu dulu nih ketika Anda menjalankan sebuah bisnis apa sih tujuannya gitu ya. Mungkin selain mendapatkan keuntungan ada tujuan-tujuan lainnya yang ingin Anda capai gitu ya. Dan satu tips dari saya, ketika Anda ingin menjalani bisnis jangan cuma ikut-ikutan hype atau tren ya. Anda mungkin pernah ingat beberapa tahun lalu, beberapa waktu lalu ketika para artis ini berbondong-bondong atau beramai-ramai jualan kue ya. Ada dari Raffi Ahmad, kemudian dari Syahrini, dari Chelsea Olivia, Ruben Onsu, dan masih banyak lagi. Tapi kalau kita lihat semakin kesini kayaknya kue-kue para artis ini sudah tidak terdengar lagi namanya. Mungkin sebagian juga sudah ada yang tutup atau gulung tikar. Nah, kenapa kue-kue para artis ini akhirnya bisa gulung tikar pemirsa? Karena memang kebanyakan pelaku usaha atau para artis tersebut gitu ya, itu hanya mengikuti momentum atau hype-nya aja atau trennya aja gitu ya. Ada satu artis yang terjun ke dunia kuliner mengeluarkan kue-kue kekinian, akhirnya banyak yang berbondong-bondong tanpa memikirkan jangka panjang, prospek jangka panjang dari bisnis yang Anda jalankan tuh apa gitu ya. Akhirnya cuma bertahan 2-3 tahun saja dan menyebabkan gulung tikar begitu ya pemirsa. Jadi tipsnya kalau mau menjalankan usaha terutama bisnis kuliner ini jangan cuma ikutan hype sama trennya, tapi mungkin prospek jangka panjangnya juga harus dipikirkan dengan matang gitu ya, rencana bisnis ke depannya itu seperti apa. Kemudian tentunya setelah tadi sudah ada purpose atau tujuan usaha, Anda harus bisa menganalisa problem yang terjadi di lingkungan sekitar tuh apa gitu ya. Misalnya kita ambil contoh lagi jualan minuman sehat yang berbahan dasar jahe. Nah, Anda melihat masalah yang terjadi adalah berat badan masyarakat gitu ya, di tengah pandemi COVID-19 semakin meningkat, banyak yang ngemil mulu gitu ya, kemudian juga angka obesitas di Indonesia semakin meningkat. Akhirnya Anda berusaha untuk menghadirkan solusi ya dari masalah-masalah tersebut, yaitu dengan mengeluarkan minuman diet atau minuman sehat yang berbahan dasar jahe. Jadi Anda setelah menganalisa apa problemnya, Anda harus menemukan satu solusi, yaitu solusinya lewat produk yang Anda jual pemirsa ya. Kemudian juga mungkin Anda ketika melihat banyak orang yang jualan makanan sehat atau minuman sehat untuk diet, tapi harganya cukup mahal gitu ya. Mungkin satu bulan cateringnya itu bisa mencapai 3-4 jutaan.
Dan dengan minuman jahe yang Anda jual, Anda ingin bisa mengeluarkan produk diet yang memang bisa dijangkau oleh semua segmen pasar gitu ya. Semua orang bisa membeli makanan dan minuman yang Anda jual tersebut. Dan tentunya setelah tadi sudah ada purpose, kemudian juga sudah ada problem dan solusi, berikutnya adalah competitors nih pemirsa. Nah, soal competitors ini maksudnya apa sih? Kita simak informasi lebih lengkapnya dalam tayangan berikut ini. Dalam mengembangkan sebuah bisnis, Anda perlu mencari tahu apakah ada produk sejenis yang dijual menyerupai produk yang Anda jual. Jika memang ada, artinya Anda memiliki kompetitor dan Anda harus cermat mengatur strategi agar Anda tetap bisa mempertahankan bisnis yang Anda jalankan. Tips menghadapi kompetitor yang pertama ialah promosi pintar lebih baik daripada promosi ramai. Banyak pelaku bisnis mengambil langkah agresif dalam promosi. Meski dilakukan secara agresif, percuma bila promosinya tidak pintar. Misalnya, Anda bisa memberikan diskon jangka panjang dengan menu tertentu berdasarkan jam. Atau Anda bisa mengadakan paket combo atau paket hemat yang menggiurkan. Agar tidak merugi, pilih masakan yang mudah Anda peroleh dari pemasok. Harga makanannya cukup murah namun disukai oleh konsumen. Tantangan bisnis F&B ialah mendapatkan konsumen yang loyal. Anda bisa saja terus menginovasi produk, namun menjadi percuma bila tidak ada konsumen yang selalu menunggu terobosan bisnis Anda. Karena itu, tidak ada salahnya dengan memperbaiki kualitas layanan dan produk kita. Semakin baik kualitasnya, otomatis loyalitas konsumen pun makin terbangun. Jika kita memiliki konsumen yang loyal, para kompetitor bisnis pun semakin sulit untuk mengungguli Anda. Cara ampuh yang sering dilakukan oleh brand untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dari dulu sampai sekarang ialah lewat program reward. Meski terbilang konvensional, ternyata cara tersebut sudah terbukti. Misalnya saja, memberikan hadiah kepada pelanggan dengan member tertentu, ataupun pada saat hari-hari penting, seperti ketika Harbolnas, Hari Raya, akhir tahun, dan lainnya. Berbagai sumber ada channel. Oke, setelah tadi saya membedah satu persatu mulai dari purpose atau tujuan usaha, kemudian problem, solusi, dan tadi sudah dibahas juga soal competitors. Kali ini adalah tips sukses yang terakhir, yaitu produk. Nah, produk yang dimaksudkan di sini adalah Anda harus bisa nih memiliki inovasi atau bisa membedakan apa sih unggulnya atau apa sih bedanya produk yang Anda jual dengan produk sejenis lainnya gitu ya. Misalnya ketika Anda jualan minuman sehat atau minuman diet yang bahan bakunya atau bahan dasarnya adalah jahe, apa nih yang bisa membedakan produk Anda dengan produk B, C, D lainnya gitu ya. Meskipun mungkin kita tahu di pasaran juga banyak minuman-minuman jahe yang sudah beredar. Nah, artinya Anda harus melakukan yang namanya diferensiasi produk. Oke, diferensiasi produk ini memang tujuannya adalah untuk menghasilkan produk yang lebih unik lagi, kemudian menghasilkan produk yang lebih menarik dan bisa memenuhi kebutuhan dari para konsumen gitu ya. Kemudian ketika Anda melakukan diferensiasi produk, ini artinya Anda akan bisa mempermudah promosi dan bisa mempermudah Anda untuk menjangkau segmentasi pasar yang Anda inginkan ya. Jadi mungkin ketika Anda melakukan diferensiasi, target market atau target pasar Anda ini akan lebih mudah dijangkau begitu ya pemirsa. Dan tentunya inovasi-inovasi juga harus terus dilakukan untuk melakukan pengembangan produk. Dan kalau bisa produk yang Anda jual ini memang harus memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan produk-produk lainnya yang sejenis. Dan tentunya ketika Anda melakukan diferensiasi produk, pemirsa, ini konsumen akan merasa lebih diperhatikan gitu ya. Konsumen juga akan merasa lebih kebutuhannya tuh bisa terjawab gitu atau bisa ada solusi dari masalah-masalah yang konsumen selama ini alami. Nah, misalnya nih kalau Anda ingin melakukan diferensiasi produk, ketika Anda jualan tadi minuman diet yang bahan baku atau bahan dasarnya jahe, mungkin Anda bisa melakukan inovasi dengan mengeluarkan kemasan ukuran 250 ml, kemudian 500 ml dan mungkin 1 liter gitu ya. Dan itulah yang membedakan produk Anda dengan produk lainnya. Mungkin produk sejenis kompetitor gitu ya yang menjual minuman yang sama, ini hanya mengeluarkan ukuran 500 ml dan 1 liter aja. Itu kan beda gitu ya. Jadi Anda tuh harus memiliki keunggulan dan harus memiliki satu inovasi produk yang berbeda dibandingkan produk-produk yang dikeluarkan oleh kompetitor. Kemudian ketika Anda tidak bisa melakukan diferensiasi produk, pemirsa, cobalah Anda melakukan diferensiasi layanan. Nah, contohnya
Misalnya nih, ketika kompetitor Anda hanya bisa melayani customer lewat website aja, Anda harus bisa mungkin melayani customer dari WhatsApp, kemudian dari Line, dari Instagram, dari website, dan dari telepon juga mungkin bisa gitu ya. Jadi inilah artinya Anda melakukan diferensiasi layanan ketika Anda tidak bisa melakukan diferensiasi produk. Nah, contoh diferensiasi layanan lainnya adalah Anda jujur dalam melakukan penawaran kepada para konsumen. Artinya ketika Anda menjual produk tersebut, melakukan penawaran produk tersebut gitu ya, Anda menjelaskan apa sih kelebihan dari produk yang Anda jual, kemudian apa sih kekurangan dari produk yang Anda jual ya. Ketika Anda melakukan kejujuran dalam penawaran, ini customer pada akhirnya akan bisa loyal gitu ya terhadap produk yang Anda jual pemirsa, karena balik lagi ketika Anda melakukan diferensiasi produk dan layanan, ini akan bisa mempermudah Anda untuk menjangkau segmentasi pasar yang Anda inginkan. Dan tentunya ketika Anda melakukan diferensiasi produk dan layanan, ada beberapa manfaat atau hal positif yang bisa Anda dapatkan. Apa sajakah itu? Kita simak informasi lengkapnya dalam grafis berikut ini. Ya pemirsa, itu dia beberapa tips yang bisa saya bagikan kepada Anda semua ketika Anda ingin mencoba berbisnis kuliner atau ingin bertahan ya menghadapi para kompetitors, dan Anda harus semangat terus ketika Anda memiliki ide-ide. Cobalah direalisasikan ide tersebut gitu ya, jangan kelamaan idenya disimpan di kepala tapi tidak direalisasikan, nanti pada akhirnya Anda bisa menyesal. Pokoknya Anda semangat terus, lakukan inovasi yang menarik gitu ya agar Anda bisa menjangkau segmentasi pasar yang lebih luas lagi. Kalau jatuh sekali, ya nggak apa-apa gitu ya, bangkit lagi, jangan gampang menyerah, pokoknya semangat terus pemirsa ya.